saya akan melanjutkan pure strategi yang kedua. Yang pertama adalah trial, sekarang kita akan masuk ke dominan strategi. Bagaimana cara mengerjakan dominan strategi? Jadi misalkan di sini ada dua pemain ya, ada pemain A dan pemain B. Masing-masing pemain itu memiliki 3 strategi. Jadi masing-masing pemain punya 3 strategi. Pemain A punya A1 sampai A3, pemain B punya B1 sampai B3 dengan matrik payoff-nya seperti ini. Jadi ini poin payoff-nya. Nah, untuk mengerjakan soal pure strategi dengan menggunakan dominan strategi itu yang pertama adalah kita mulai dari pemain A dulu misalkan. Kita ingat tujuan dari pemain A itu adalah memaksimalkan keuntungan. Maka kita bandingkan pemain A itu menyukai baris yang memiliki angka besar. Karena semakin besar angkanya, keuntungan yang didapatkan oleh pemain A semakin besar. Kita coba bandingkan baris 1 dengan baris 2, atau kita bandingkan payoff yang akan didapatkan ketika pemain A itu mengambil strategi 1 dengan strategi 2. Ketika kita membandingkan A1 dengan A2, maka kita melihat di semua baris. Jadi ada 3 nilai untuk setiap baris, ini kita bandingkan. A2, 8 dengan 6, 5 dengan 4, 4 dengan 2. Ini sudah pasti semuanya itu menang A2, atau semuanya lebih besar A2 daripada A1. Lalu kita bandingkan A3 dengan A1. 7 dengan 6 lebih besar, tapi 1 dengan 4 belum tentu lebih besar. 3 dengan 2 lebih besar A3. Maka A1 ini kita hapus. Kenapa dihapus? Karena A1 ini terdominasi oleh strategi A2. Lalu apakah A3 ini juga terdominasi oleh strategi A2? Nanti dulu, ini kita lihat per baris dulu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bandingkan A2 sama A3, 8 dengan 7, 5 dengan 1, 4 dengan 3. Itu kan berarti A3 juga terdominasi oleh A2. Berarti A3 ini saya hapus misalkan. Boleh, jadi dihapuskan dulu A3-nya juga boleh. Tapi di sini kita masuknya ke A1 dulu misalkan. Nanti setelah ketemu A1, maka kita lanjutkan payoff-nya menjadi seperti ini. Jadi strategi A1 dihapus. Berikutnya kita lihat dari pemain B. Pemain B itu hanya bisa membandingkan per kolom. Karena A1 sudah dihapus, berarti kolom B1 tinggal tersisa 8 dengan 7, B2 5 dengan 1, dan B3 4 dengan 3. Sekarang kita bandingkan. Kita bandingkan masing-masing kolom ini, manakah yang semua nilainya itu kecil. Maka dia akan menjadi strategi yang mendominasi. Misalkan kita bandingkan B1 dengan B2. 5 kurang dari 8, 1 kurang dari 7. Berarti B2 mendominasi B1. Kenapa yang dipilih yang kecil? Karena kita ingat bahwa pemain B ini tujuannya meminimalkan kerugian. Jadi dia suka angka yang kecil. Kalau A tadi memaksimalkan keuntungan, makanya dia suka angka yang besar. B1 terdominasi oleh B2. Lalu apakah B1 terdominasi dengan B3? 4 kurang dari 8, 3 kurang dari 7. Ternyata benar, berarti B1 ini kita hapus. B1 kita hapus, maka payoff-nya berubah menjadi seperti ini. Sekarang giliran pemain A. Pemain A sama seperti tadi, cari baris yang mendominasi. 5 dengan 4 itu untuk A2, dan 1 dengan 3 untuk yang A3. Kita bandingkan, ternyata payoff dari strategi kedua itu selalu lebih besar daripada strategi ketiga. Berarti A3 itu terdominasi oleh A2, maka A3 kita hapus. Nah, menjadi seperti ini. Pemain B hanya punya 2 pilihan, apakah dia mau rugi 5 poin ataukah rugi 4 poin. Otomatis pemain B akan memilih kerugian yang lebih kecil, maka B2 terdominasi oleh B3. Maka hasilnya seperti ini. Jadi dari kolom yang paling akhir dapat kita simpulkan bahwa strategi optimal untuk pemain A itu adalah A2,
Dan strategi optimal untuk pemain B itu adalah B3 atau strategi ketiga dengan nilai permainannya itu adalah 4. Seperti itu kalau dominan strategi. Nah, di sini saya punya satu contoh soal, satu latihan soal di mana pemain A dan pemain B itu masing-masing punya 4 strategi. Silakan kalian kerjakan step by step sama seperti pada penjelasan saya sebelumnya di sini dominan strategi. Baik, jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan lebih lanjut melalui WhatsApp. Demikian, semoga bisa dipahami penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.